Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an mutalazimain lillahi azza wa jalla. Salatan wa salaman li rasulul karim. Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat berjumpa kembali dengan sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Dalam program seperti biasanya dalam program ngasah ini, yaitu ngaji akal sehat dan hati selamat. Kita akan mencoba mengaji terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat-sahabat kita. Pertanyaan pada kali ini yaitu datangnya dari Palembang, yaitu berasal daripada yang bernama Bang Hidayatullah, menanyakan kepada kami yaitu, Ceng, bagaimana pandangan Ceng Nur terhadap pusaka? Seperti ada namanya keris, kujang, tombak, dan lain-lainnya. Dan bagaimana sebenarnya agama memandang terhadap pusaka tersebut? Wah, ini baru menarik pertanyaannya ya. Baik, terkhusus kepada Bang Hidayatullah yang berasal dari Palembang. Terima kasih telah berkomunikasi dengan kami dan khusus bisa bersilaturahim. Semoga kami juga bisa menjawab sesuai dengan pemahaman dan pengetahuan kami terhadap pertanyaan tersebut. Sahabat CNA yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum kita menjawab langsung kepada pertanyaan, alangkah kita flashback dahulu. Ini maksud dengan pusaka-pusaka yang ada di Nusantara ini. Pertama, dengan adanya pusaka-pusaka di Nusantara ini dari mulai Provinsi Aceh sampai ke Papua. Ya, dari ujung sampai ke ujung, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Yang pasti bahwasannya pusaka tersebut terbuat daripada aneka ragam mineral. Yang ini menunjukkan bahwa bangsa kita Nusantara, itu memang dulu kala dikenal awalnya lah dengan Sunda Island. Itu ada istilah Sunda Besar dan Sunda Kecil. Sejarah kita dulu belajar ya. Sunda Besar meliputi Kepulauan Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi. Kemudian ada lagi pulau-pulau kecil, Sunda Kecil atau les Sunda Kecil, termasuk di dalamnya adalah Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Maluku. Jadi keanekaragaman pusaka tersebut adalah mengindikasikan bahwa bangsa kita ini, khususnya negeri kita ini adalah memiliki berbagai macam aneka mineral. Seperti halnya baik perak, emas, lebih berharga lagi namanya palladium, uranium, bahkan ada sampai ke yang namanya berlian dan sebagainya yang berbagai macam. Itu yang pertama. Menunjukkan bahwa bumi kita ini adalah mengandung yang namanya mineral-mineral beraneka ragam yang belum tentu bangsa yang lain memiliki seperti kita. Itu yang perlu kita ketahui daripada bahan-bahan pusaka seperti hanya yang kami miliki. Yang kedua, bahwasanya kita lihat kalau ada sebuah pusaka itu menunjukkan terhadap kepiawaian, keluhuran seni, imajinasi, dan estetika yang telah sampai yang dimiliki oleh para leluhur kita dalam menempa, dalam memandai, dalam membuat sebuah pusaka. Tentu dalam kesenian membuat pusaka ini tidak semua orang bisa. Contoh misalkan yang namanya kujang, ya, yang namanya kujang itu, ini contoh saya miliki sebuah kujang ya, contohnya ini. Nah ini contoh, ini misalkan kujang. Kan kujang ini tidak bisa semua orang bisa buat. Biasanya yang menempa, yang membuat kujang ini disebut dengan guru tepak. Contohnya di Tatar Sunda ini yang bisa memiliki keahlian ini diantaranya yang ada sekarang yang cukup piawai, itu dikenal dengan Mbah Edi ya, Abah Edi. Beliau ada cukup piawai dan mengetahui tentang benda pusaka terkhusus membuat seperti hanya kujang ini. Ini kan kesenian tingkat tinggi. Sekali lagi karena tidak semua orang bisa membuatnya. Bahkan misalkan seperti Abah Edi itu beliau bisa kalau lagi demo, lagi show, itu
itu bisa membuat kujang itu dalam waktu 2 jam, itu kurang lebih 2 jam lah ya lah. Itu bisa satu kujang bisa jadi. Sudah lebih 2 jam ya. Ini bisa contoh adalah sebuah kujang maupun benda-benda yang lain. Jadi ini menunjukkan kepiawaian negeri Nusantara ini dalam seni membuat perkakas pusaka seperti hal ini, yang sekarang di pusaka ini menjadi sebuah aksesoris ya, yang melatar belakangi sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, terkhusus di mana pusaka ini dibuat seperti ini, dibuat di daerah Bogor. Berarti ini terdapat sejarah-sejarah tentang yang berhubungan sejarah dengan kerajaan waktu dahulu, itu kerajaan Pajajaran. Kemudian juga dalam pusaka itu juga itu menyimpan pesan yang tersirat. Karena pusaka ini adalah bukan sekadar pajangan yang disimpan saja di belakang ya, di belakang sini disimpan begitu. Tapi ini mengandung makna yang harus kita buka, istilahnya maka ada namanya ada pesan tersirat yang disampaikan oleh para leluhur. Tentu nanti para sahabat bisa membuka ya beberapa banyak video-video yang mengangkat tentang makna kujang. Misal ya, ini sebagai contoh saja. Begitu juga pusaka-pusaka yang lain di negeri Nusantara. Itu telah banyak membahas tentang kujang. Itu memiliki makna filosofi terhadap pesan-pesan yang disampaikan oleh para leluhur untuk anak cucunya. Ya, kita ini sebagai generasi. Nah, pasti juga hari ini kita akan membuat yang namanya pusaka juga itu untuk menyimpan, untuk menyampaikan pesan kepada regenerasi yang selanjutnya terhadap pesan-pesan, baik pesan itu lebih banyak pesan dalam moral, pesan lebih banyak pesan moral yang harus dilaksanakan oleh para generasi selanjutnya dalam mengisi yang namanya kemerdekaan, dalam mengisi berbangsa dan bernegara. Dan mungkin selanjutnya adalah sebagian pusaka ini dulu seperti kujang ini dijadikan juga sebagai perkakas ya. Ada sebagian oleh bagian perkakas karena macam-macam perkakas saja di Sunda ini itu ada puluhan yang namanya perkakas. Dari mulai perkakas dapur, perkakas kerja untuk membuat sebuah rumah, perkakas untuk membuat barang-barang tertentu, bahkan perkakas untuk bercocok tanam, perkakas untuk berhubungan dengan penyembelihan hewan, perkakas yang berhubungan dengan pohon-pohonan, dan perkakas-perkakas lainnya. Nanti kami akan mencoba ngembangkan juga ya perkakas-perkakas yang ada di Indonesia, khusus yang ada di Tataran Sunda ini ya. Itu adalah itu sebagai perkakas juga atau senjata. Dan yang kelima adalah menimba itu sebagai aktivasi energi. Karena ini istilahnya kalau kita ada sebagian orang yang bicara tentang mistis, sebenarnya kalau dalam pendekatan akademisi itulah merupakan pentransferan sebuah energi. Ya, istilahnya energi. Loh kenapa? Ya karena dalam setiap benda, bahkan dalam kita sedang bicara ini ada sebuah energi. Ya. Tidak lepas kita hidupi dari sebuah energi. Caranya kita bicara ini, saya di sini kan sehingga Anda bisa mendengar, sahabat semuanya bisa bertatap muka. Tidak lepas daripada sebuah energi. Energi apa ini? Ada adanya energi kinetik. Di awalnya saya bersuara, masuk ke mikrofon, masuk ke kamera, dan kamera diolah, dirubah yang namanya suara ini dirubah menjadi energi kinetik, yaitu yang kita bicara dulu fisika ya. Hingga sebuah energi juga. Terlebih yang namanya pusaka ini pasti menyimpan berbagai macam energi atau istilahnya transfer energi. Nah, pesan-pesan transfer energi itu namanya energi. Nah, yang namanya energi bisa dipahami atau bisa kita membuka yang namanya energi kalau kita telah ada namanya kesamaan frekuensi. Ya, kesamaan frekuensi. Artinya contoh saya memakai HP ini kan ada energinya. Energinya misalkan saya kalau pakai providernya Telkomsel, ketika saya datang ke sebuah tempat, nah kalau tempat itu misalnya di sana tidak ada namanya gelombang, tidak ada pemancar, ya saya tidak akan bisa mengakses. Artinya kalau tidak ada energi tadi itu, energi gelombang Telkomsel di sebuah tempat ini, sebenarnya saya tidak akan bisa akses juga itu. Maka ada kesamaan energi, adanya gelombang, ya itu bisa dalam sebuah HP kan. Tapi kalau saya di tempat itu kita memasang misalkan sebuah provider yang lain, misalkan provider XL, terus di sana di tempat itu adalah yang kita tempati ada juga jalurnya XL, ya kita akan bisa menyambung. Itu aja kesamaan energi, kesamaan frekuensi. Nah, begitu juga dengan yang namanya pusaka. Kalau adanya kesamaan energi dalam pusaka ini,
kemudian kita juga ada juga menyimpan energi, dan energi itulah sama, ya maka akan ketemu yang namanya, maka akan terbuka sebuah energi. Sebenarnya demikian, hal-hal yang sangat sederhana. Jangan diambil sesuatu hal yang sifatnya tidak rasional, semuanya adalah rasional ya. Nah ini sudah masuk tadi dalam kategori pertanyaan tadi, apakah seperti pusaka-pusaka tadi itu berhubungan agama bagaimana? Nah tadi itu tergantung kita melihatnya. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, nah dalam pandangan agama itu tidak ada hal-hal yang bertentangan. Ini kan sebagai wasilah saja, sebagai media. Yang dasar hukum media itu dasarnya adalah mubah. Aja mubah itu ya sifatnya hukumnya netral. Tergantung nanti si subjek orang yang menggunakan hal ini, tergantung nanti akan berubah hukumnya ini. Kalau kita misalkan ini dipakai untuk bercocok tanam, istilah Sunda adalah ngarit rumput misalkan ya, itu jadi positif, jadi baik. Tapi sebaliknya kalau ini ditusukkan kepada seorang sehingga seorang itu mengakibatkan ada terluka, ya jadi negatif. Jadi yang namanya wasilah itulah sifatnya hukumnya adalah mubah, belum artinya tidak ada kena hukum basi netral, tergantung manusia. Begitu juga dalam hal pusaka, itu tidak ada namanya hukum-hukum yang aneh-aneh yang sering kita dengar. Ada istilah syirik lah, ada namanya bid'ah, bahkan kafir dan sebagainya. Ya, jadi kita agak ada sedikit memperluas pemahaman. Sama seperti HP ini kan sebuah media. Media untuk berkomunikasi kalau memang kita sedang telepon. Tapi HP juga hari ini kan sudah canggih, bisa menjadikan media sebagai apa? Media untuk menghafal. Menghafal apa? Al-Quran, kan Al-Quran telah ada. Tapi HP juga pada Allah sama bisa mendatangkan negatif. Apa arti negatif ya? Kalau kita misalkan telepon orang terus marah-marahan menipu orang, ini kan media ini jadi hukumnya diharam kan? Dilarang. Bahkan bisa mendatangkan energi yang negatif kepada kita ya kalau kita menipu orang. Kan tidak benar-benar juga. Atau misalkan maaf ya, kita di sini misalkan mengirim chat kepada orang dengan nada-nada misalkan mau menakut-nakuti orang, kan jadi negatif juga. Padahal dasarnya kan ini media, HP ya. Nah, begitu juga yang lainnya. Tergantung kita mau niatnya seperti apa. Jadi hukum dalam Islam itu adalah maknanya cukup luas dan cukup bijaksana. Yang pastinya adalah intinya kembali lagi kepada niat. Kalau kita berniatnya positif, maka kita dalam menggunakan pusaka ya akan positif. Tapi kalau kita dalam pusaka juga berniatnya negatif, akan negatif. Begitu pun kita dengan media-media yang senantiasa kita pakai, tergantung ya kita subjeknya sebagai operator. Kalau kita memanfaatkannya positif, maka akan mendatangkan positif juga. Jadi itu dalam pandangan agama. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, barusan pusaka. Nah yang perlu sebenarnya kita cari itu adalah pusaka itu bagian daripada karya peradaban manusia yang dihasilkan salah satu bagian terkecil daripada produk budaya. Sebenarnya kan budaya atau pusaka yang perlu kita cari ini adalah apa? Yaitu pusaka adalah seperti ini. Ini saya kasih logika saja. Misalkan saya tiba-tiba saya ingin minum. Itu refleks kaki saya ini berjalan saya menuju ke dapur. Nah, kebetulan misalkan ada air di dapur. Setelah sampai kaki saya di dapur, kan refleks juga itu tangan untuk mengambil gelas. Airnya itu menunjukkan air dari teko. Nah setelah ada air di gelas di teko kan secara refleks juga kita minum itu. Yang merasakan apa? Yang merasakan adalah lidah rasa. Nah coba. Siapa sebenarnya yang memerintah kaki berjalan? Siapa yang memerintah tangan mengambil gelas? Siapa yang memerintah memasukkan ke dalam mulut? Dan siapa yang memerintah yang merasakan? Nah itu harus kita cari dalam hidup ini. Itulah yang namanya pusaka keabadian. Pusaka yang abadi, pusaka yang sejati yang harus kita cari dan kita kenal. Ya, pusaka sejati yang harus kita kenal. Ini hasil ini telah kita bahas juga sebelumnya, lihat video di sini ya tentang masalah hal ini. Harus kita cari itu. Pusaka itulah pusaka yang sedang aman yang terbesar yang cari dalam setiap diri manusia. Nah, untuk mengenal yang namanya pusaka, tadi kita telah mengenal pusaka karya produk manusia. Nah, yang perlu cari sekarang pusaka hasil betul langsung BID BID Asinaria Al-A'la.
Langsung kita mencari sebuah produk budaya, produk pusaka yang langsung diciptakan oleh Sang Maha, Sang Kreator sejati. Langsung oleh tangannya. Itu yang harus kita cari itu. Karena itu tidak pernah lekang dengan waktu, tidak pernah rusak dengan cuaca, tidak akan kering dengan panas, tidak akan basah dengan air. Pusaka yang ada dalam diri manusia itu. Caranya adalah agar kita menemukan pusaka sejati, yang pertama adalah kita harus belajar memahami yang namanya materialisasi unsur manusia. Arti unsur bahwa dalam diri manusia, sebagai materi sering saya bahas-bahas, bahkan para spiritualis, para kajian-kajian diri membahas bahwa diri manusia ini tidak lepas daripada 4 unsur dasarnya ya. Ada unsur api, unsur angin, unsur air, dan unsur tanah. Nah, kita jadi materialisasi yang unsur tanah yang sekarang telah terwujud manusia ini, yang asal usulnya jadi 4 unsur, kemudian telah terwujud hari ini berbentuk namanya konstruksi struktur tubuh manusia yang indah, dengan estetika yang sangat tinggi yang diciptakan oleh Sang Kreator sejati itu. Nah, kita harus mematerialisasi unsur tadi. Artinya untuk memahami unsur-unsur tadi itu. Karena nanti salah satu pemahaman terhadap unsur tadi itu, kita akan membawa mengurai terhadap pemahaman pusaka yang sejati terhadap yang ada dalam diri manusia. Artinya kita akan membuka tabir dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki terhadap materialisasi bahan daripada material manusia ini, bahan daripada pusaka yang sejati tadi itu, yang memerintah kaki berjalan, yang memerintah tangan mengambil gelas dan air, yang memerintah langsung mulut untuk merasakannya. Carilah pusaka tersebut. Karena sebagaimana pemahaman ini masuk ini sebagaimana sebuah hadis yang mengatakan liyas alanna rabbahu liyas alannakum rabbakum hatta sasa na'lak, atau lias alana ahadun rabbahu hatta sasana lahu. Itu hadis yang benar. Lias alana ahadun rabbahu hatta sasana lahu. Kalau bisa redaksi diganti bisa juga ya untuk bahasa Arab, tapi tidak dicatatkan di hadis. Tapi yang pasti bunyi hadisnya adalah lias alana ahadun rabbahu hatta sasana lahu. Hendaklah setiap diri manusia ini menanyakan kepada Rabb-nya tadi itu. Siapa yang menyuruh manusia tadi itu kaki itu? Siapa yang menyuruh tangan mengambil gelas itu? Hendaklah manusia menanyakan kepada siapa yang memelihara dirinya untuk berbuat sesuatu. Kata Rasul, sampai engkau mau menjahit terompah dengan benang, itu harus ditanya dulu siapa tadi itu pusaka yang dalam diri ini. Bagaimana? Boleh nggak saya menjahit terompah? Sampai tadi itu boleh nggak saya minum, kalau tadi dalam konteks minum. Kata Rasulullah SAW. Itu yang kedua, itu hadisnya. Itu pusaka harus kita tanya. Biar kita mengenal yang namanya pusaka sejati dalam diri lebih secara seksama. Dan yang kedua adalah kita harus mengenal yang namanya wujud mineral dalam diri. Tadi dalam materialisasi unsur, ada dia unsur yang 4. Kemudian ada unsur-unsur yang lainnya lagi, wujud mineral dalam diri manusia. Ya, tadi karena dalam diri manusia kan ada namanya unsur besi, ya, ada unsur perak, ya, dan diri manusia ada unsur-unsurnya tadi itu, dari unsur yang pernah ada dalam bumi, unsur yang pernah ada di dalam angkasa ini, jagat raya ini, di dalam diri manusia ada unsur-unsur itu tadi. Ya, kalau kita buka dalam pendekatannya kajian kimia, kajian secara kimia, kemudian pendekatan secara kimia analis ya. Kita akan mengatur itu wujud-wujud mineral dalam diri manusia. Akan bisa diurai dengan secara seksama. Itu juga dalam rangka konteks untuk memahami terhadap yang namanya siapa pusaka yang hadap diri manusia. Yang ketiga adalah, tadi saya katakan, bahwa kita penting mengetahui yang namanya pusaka manusia yang menjadi amanah tadi, amanah terbesar yang pernah Allah tawarkan. Inna arunal amanata ala samawati wal ar wal jibal fa abaina ayahmilnaha, menolak aminaha kan, waspakna minha, menolak tuh. Baik langit, bumi dan gunung-gunung menolak terhadap penawaran amanah karena mereka khawatir takut khianat. Wahamalal insan, tapi manusia berani menerimanya. Ternyata manusia wa innahu kana linsanu ternyata manusia apa?
Wa kana insan zaluman jahula, manusia zalim terhadap apa yang amanah tadi itu. Hari ini kita belum pernah mengenal pusaka yang ada dalam diri, tapi kita lebih senang mengenal pusaka yang ada di luar. Baik ya baik saja, itu hal-hal sifatnya manusiawi. Tapi mulai hari ini saya mengajak kepada sahabat yang dimuliakan Allah, mari kita mengenal yang namanya pusaka sejati yang ada dalam diri Anda semuanya. Karena kalau kita mengenali pusaka sejati, nanti kita akan naik ke atas mengenal siapakah guru tepat manusia tadi itu. Artinya siapa yang mencipta manusia sebagai sebagai Rabbun Nas, sebagai Malikin Nas, sebagai Ilahun Nas. Jadi kita akan mengetahui siapa yang menempa manusia tadi. Kalau ini kan dibuat oleh guru tepat tuh ya. Kalau di Bogor namanya Abah Edi, itu ya guru tepatnya. Nah sekarang guru tepat manusia ini dari ujung rambut ujung kaki siapa? Itu harus kita cari secara pasti. Karena kalau kita membuka itu, maka kita akan menemukan namanya berlian, mutiara yang tidak pernah lekang dengan waktu, tidak pernah kering dengan panas, tidak pernah basah dengan air. Mungkin itu ya sahabat khusus Bang Hidayatullah yang dari Palembang yang bisa kami ambil. Yang pasti yang namanya pusaka itulah peninggalan para leluhur, harus kita senantiasa budayakan, harus kita jaga. Dan lebih jauh akan kita buka nilai-nilai mana filosofis daripada setiap pusaka yang ada di negeri Nusantara. Dan selanjutnya adalah kita akan membuka isi pesan daripada ini. Dan lebih jauh daripada itu kita akan merefleksikan bahwa dari pusaka itu kita bagaimana menemukan pusaka yang sejati tadi ya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf kalau ada hal yang belum berkenan. Alhamdulillah saya simpan saja di laci informasi. Kalau memang itu sesuai dengan pikiran Anda dan hati Anda, silakan Anda terima. Semoga menjadi sebuah energi yang baik bagi Anda dan terkhusus bagi kami menjadi sebuah energi positif sehingga kami senantiasa menyebarkan yang namanya pusaka-pusaka sejati ke para sahabat semua, khusus kepada para generasi selanjutnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.